Oke, ada 4 hal yang ingin saya sampaikan hari ini. Yang pertama, bakat, minat, passion setiap orang itu berbeda-beda. Tapi apapun kondisinya, tuntutannya sama. Kalau kita menempuh pendidikan di perguruan tinggi, ya, pada akhirnya selain tuntutan IPK, perilaku dan segala macam, di ujung-ujungnya pada umumnya walaupun ada beberapa prodi di perguruan tinggi yang lain tidak menuntut seseorang untuk membuat laporan akhir, tapi yang berlaku di STIS adalah bahwa kalian semua diwajibkan untuk menyusun laporan akhir ilmiah, kita menyebutnya skripsi gitu. Nah, sebenarnya skripsi itu kan merupakan puncak atau kulminasi gitu ya, kalau saya menyebutnya ya, puncak dari semua pelatihan ilmiah yang telah kalian tempuh gitu. Kenapa pelatihan ilmiah? Nah, dari berbagai mata kuliah kalian sudah mengasah cara berpikir kalian, cara membangun logika, cara memberikan bukti, cara menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah, skripsi ini adalah puncaknya dari berbagai hal yang kalian pelajari. Pada akhirnya apa sih yang bisa kalian simpulkan kalau kalian berhadapan dengan masalah yang seolah-olah nyata? Saya katakan seolah-olah karena tidak sepenuhnya seperti itu juga di dunia nyata. Ya. Kenapa? Karena sumber daya yang kita hadapi juga berbeda dengan sumber daya ketika kita melakukan penelitian dengan sumber daya yang lebih longgar. Nah, dari berbagai sumber daya yang ada, keterbatasan utama yang dihadapi dalam menulis skripsi itu adalah ketersediaan waktu. Jadi penting bagi kalian untuk merencanakan waktu sebaik-baiknya, gitu ya. Karena itu sumber daya yang nggak bisa kalian tawar, ya. Misalnya salah satu sumber daya penting adalah kompetensi atau keahlian, kemampuan kalian. Mungkin kalian pada saat memulai skripsi belum punya, tapi kalian bisa mempelajarinya, gitu ya. Artinya kita bisa memperoleh atau menguasai sumber daya itu dengan usaha kita. Ada yang keras, ada yang santai-santai saja gitu. Tapi untuk yang waktu itu tidak bisa ditawar. Sebagaimana pencipta sudah menciptakan bahwa setiap pagi matahari terbit dan sore tenggelam, waktunya sama seperti itu, esok hari juga akan terjadi seperti itu. Ya, sehingga ketika kita disediakan waktu 7 bulan, ya 7 bulan itulah yang tersedia bagi kita. Kita tidak bisa meregangnya kembali, kecuali memang kalian punya niat untuk memperpanjang 1 tahun lagi, ya. Gitu. Oleh karena itu penting bagi kalian untuk menjaga ritme, mindset, semangat gitu, supaya tujuan akhir bahwa skripsi itu dapat diselesaikan dengan baik itu merupakan sesuatu yang harus kalian tempatkan di sana. Tujuannya adalah skripsi selesai. Ada 2 hal utama di situ ya, selain kesiapan adalah pemahaman kalian terhadap sekuen penelitian atau proses ilmiah seperti yang sudah kita diskusikan, kita pelajari ya dalam 13 pertemuan terdahulu. Kebetulan kita mengambil contoh atau proses yang umum digunakan. Sekarang itu ada banyak sekuen yang harus dipenuhi. Walaupun kita juga sudah mendiskusikan bahwa proses ilmiah itu bukan merupakan proses ilmiah yang linear gitu. Tapi kalian tetap harus mempertahankan linearitasnya. Walaupun nanti bisa saja begitu sampai ke tahap tertentu kalian balik lagi ke tahap depan untuk melakukan revisi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalian harus menjaga bahwa sekuen penelitian, sekuennya, urutannya itu kalian jadikan sebagai milestone atau tonggak-tonggak capaian dalam rentang waktu yang tersedia.
Itu unsur pertama. Unsur kedua, kalian harus juga memiliki kreativitas. Kreatif itu apa sih? Kreatif itu adalah kemampuan kita untuk mengadopsi lingkungan, ya, dalam rangka mencari solusi. Misalnya kalian kalian menggunakan teknik atau metode estimasi tertentu, ada parameter yang kalian tidak punya informasinya. Bagaimana cara kita bisa untuk melakukan estimasi parameter dengan teknik dan ketersediaan infrastruktur yang kita miliki? Itu kreatif. Kalau tidak kreatif ya kita nunggu aja sampai informasinya ada. Nah, masalahnya punya nggak kita kemewahan? Jadi menunggu, ya, memperoleh informasi dengan diam itu merupakan kemewahan. Ya, mewah karena kita tidak melakukan apapun, gitu ya. Ya, dan yang terakhir perlu juga kita memahami tentang struktur artikel ilmiah. Ini sekedar supaya kalian memiliki scientific thinking, cara berpikir secara ilmiah. Bagaimana memecahkan dan menyajikan persoalan yang kita teliti. Kita lihat dulu yang skripsinya. Jadi ada 3 komponen kalau kita ingin berhasil, dan saya yakin walaupun nanti di tengah jalan kalian menjadi apatis gitu, tapi minimal pada saat awal memulai kalian harus memiliki ini. Yang pertama kesiapan, ya, kesiapan. Yang kedua paham tentang proses ilmiah, scientific proses. Yang ketiga kalian harus mampu menjaga kreativitas supaya ketika ketemu persoalan tidak langsung berhenti gerak dan dia. Oke, kreativitas ini intangible asset ya, intangible asset yang menurut saya penting, gitu ya. Kreatif ya, kalau ketemu sesuatu kita selalu mencari upaya bagaimana sesuatu yang stagnan itu bisa berubah, karena memang kita dituntut seperti itu, karena tanpa itu ya kita tidak bisa menyumbang terhadap kemajuan peradaban. Kita hanya sekedar penikmat dan mencari salah orang lain. Jadi sikap-sikap inilah yang menjadi penting, ya, dan perannya menjadi sangat besar dalam proses penyelesaian skripsi. Kita dituntut untuk tetap kreatif, ya, kreatif, pikiran terbuka. Pikiran terbuka ini sebenarnya ekivalen dengan sikap rendah hati seorang peneliti. Seseorang yang memiliki pikiran terbuka, dia akan dengan mudah gitu, mengadopsi apa yang ada di lingkungan untuk kepentingan kita, gitu ya. Jadi misalnya kalian mencoba memaksakan diri menggunakan multinomial logik, gitu ya, multinomial logistik. Udah kalian pelajari susah-susah gitu, ternyata sebagian besar independen variabel yang kalian miliki merupakan variabel kontinu, dan ketika berhadapan dengan variabel nominal pun ternyata cuma biner bentuknya. Ya nggak usah susah-susah, nggak apa-apa direduksi. Bukan berarti bahwa kalau metodenya sederhana berarti skripsi saya menjadi sederhana, nggak seperti itu ya. Karena skripsi itu yang dilihat adalah satu kesatuan, yaitu bagaimana kalian bisa menangkap fenomena, mencari masalahnya, dan mencari solusinya. Nah, tawaran solusi yang kalian peroleh itulah yang penting. Soal metode, cara, itu tergantung dari kompetensi kalian, gitu. Tidak harus menunjukkan bahwa wah ini buang jauh-jauh asumsi bahwa semakin kompleks teknik dan metode yang kalian gunakan itu akan menjadi tampak semakin baik. Ya, buang jauh-jauh itu. Tidak seperti itu. Skripsi yang diinginkan hanya satu. Bagaimana kalian bisa menyelesaikan masalah yang sudah kalian identifikasi, gitu ya. Jadi nggak usah ragu-ragu, ya, nggak usah ragu-ragu, gitu ya. Sikap berikutnya yang menjadi sangat penting juga adalah curiosity, ingin tahu. Ya.
Misalnya kalian mencoba sintaks, ya, mau Python, mau sintaksis apapun gitu ya. Itu kan setiap bahasa pemrograman memiliki aturan yang berbeda. Jangan begitu mentok sekali terus kalian putus asa teriak-teriak. Tidak, cek kembali, ya, cek kembali. Karena kemajuan object oriented programming, biasanya kita menjadi tidak aware, kita menjadi kurang teliti dalam memeriksa sintaksis gitu. Misalnya perkara titik koma, titik dua gitu. Itu seringkali menjadi hambatan gitu ya. Tapi kalau kita memiliki pengetahuan yang tinggi, begitu kita berhadapan dengan masalah seperti itu, peta jalan di otak kita akan dengan mudah gitu, mencari alternatif. Ini pasti ada sesuatu yang tidak jalan. Dan kasus ini paling sering saya hadapi, pengalaman pribadi saya gitu ya. Misalnya ketika saya menjalankan latex gitu ya, itu seringkali kenapa ini tidak bisa dieksekusi untuk menjadi suatu PDF. Dan kesalahannya itu kesalahan bodoh sebenarnya ya. Kekurang cermatan untuk menampilkan tanda bahwa dokumen saya sudah berakhir gitu misalnya. Jadi mencantumkan satu komen dokumen itu ternyata sangat besar pengaruhnya dengan dalam penulisan dengan menggunakan latex misalnya. Nah, tapi kalau kita tidak memiliki keingintahuan, begitu muncul latex itu salah satu styling programming yang kalau begitu kita run pesannya ribuan dan membuat pusing. Tapi kalau kita memiliki keingintahuan, kita mau membaca pengalaman orang lain, orang-orang terdahulu, ada di kelompok diskusi, dengan mudah kita bisa mencari solusinya. Oh, kalau penyakitnya muncul di PDF latexnya atau di PDF DVI-nya atau DVI PDF-nya, oh itu perkaranya pasti sekitar itu. Nah itu kemampuan kita mencari solusi itu dasarnya adalah karena keingintahuan kita. Gitu. Ya. Ingin tahu sebenarnya kita mampu nggak sih melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Nah, prinsip yang kedua atau sikap yang penting juga adalah sabar. Seringkali teman-teman KS ini karena biasanya komunikasi hanya dengan komputer gitu, begitu berhadapan dengan orang lain merasa bahwa kita adalah orang yang paling pandai, ya, paling pintar, paling tahu. Padahal tidak, ya, tidak. Nggak ada orang yang pandainya melebihi orang lain. Sepandai-pandai kita masih ada orang yang lebih pandai. Dalam konsepnya dunia perselatan, di atas langit masih ada langit gitu ya. Itu. Jadi kalau kalian baru menghadapi misalnya pembimbing kalian ketemu 1 atau 2 kali ditolak karena logikanya belum dapat diterima, gitu. Jangan mudah putus asa. Gitu. Kebetulan di dunia sehari-hari kita berhadapan di dunia yang relatif eksak ya. Programming itu cara berpikirnya prosedural, modular, itu objek oriented. Nah, cara berpikirnya kan seperti itu orang di KS. Kalau ketemu orang yang menurut kalian tidak mudah paham, tidak sepenuhnya seperti itu. Ada sesuatu yang kalian perlu tengok juga di dunia luar sana. Ini baru ketemu pembimbing sekali 2 kali ditanya tidak bisa menjawab, habis itu putus asa, tidak mau melakukan pekerjaannya. Yang rugi siapa? Kalian juga gitu. Itu hal yang biasa. Dan sepanjang pengalaman saya kalau di SD ya si dosen pembimbing tidak ada yang memerlukan pertemuan lebih dari 6 kali lah untuk membahas satu masalah. Tapi di luar sana gitu, misalnya ketika kalian berhadapan dengan penelitian kualitatif ya dengan tema-tema budaya gitu ya, kalian bisa baca itu pengalaman misalnya teman-teman kalian yang kuliah di ISI, di Sosbud gitu ya, di antropologi. Bahwa untuk menyelesaikan bab 1 saja mereka bisa memerlukan pertemuan sampai 15 kali hanya untuk
menentukan paragraf pembuka. Jadi milikilah kesabaran, karena kesabaran itu pada akhirnya akan memudahkan kalian untuk memiliki sikap-sikap yang di atas. Orang sabar itu biasanya kreatif, karena sabar itu bukan diam ya. Orang sabar itu biasanya ingin tahu, tapi tidak terburu-buru, gitu ya, tidak terburu-buru, terencana lah, gitu, ya. Terus sikap berikutnya lagi apa? Gigih, ya, gigih. Jadi kalau mencoba satu, misalnya kalian ngambil, walaupun Google itu disclaimer-nya tentang scraping itu ketat gitu, tapi kan masih ada hal yang bisa di scrap gitu ya. Kalian masih bisa wrangling around lah gitu, kalian masih bisa mengambil data yang ada di Google. Atau ketika kalian mencoba menggunakan media sosial yang tidak sepenuhnya bisa kita akses karena mereka tidak memiliki API yang memungkinkan kita untuk melakukan scraping gitu, misalnya. Kalian masih bisa juga menggunakan teknik lain untuk mengambil informasi tersebut, walaupun ya, tidak semudah misalnya ketika kalian memanfaatkan Twitter, karena Twitter memang platform yang paling mudah ya dari berbagai medsos yang ada. Twitter termasuk yang paling mudah kan kita ambil datanya gitu ya, misalnya, karena memang sesuai dengan kebijakan pengembangan di Twitter seperti itu. Tapi milikilah kegigihan ya, kegigihan. Kuncinya cuma sederhana sih sebenarnya. Kalau kalian ada orang lain yang mampu menyelesaikan sesuatu, kalian juga harus mengubah mindset kalian. Wah, saya belum pernah belajar. Semua orang itu belum pernah belajar pada awalnya, gitu ya. Jadi milikilah kegigihan itu. Jadi usahakan untuk sampai kita bisa menguasai itu. Itu penting ya, sikap-sikap seperti itu. Tidak meremehkan orang lain, ya. Tidak meremehkan usaha, gitu. Karena menurut pengalaman saya, usaha itu tidak pernah bohong. Jadi upaya, effort, usaha itu tidak pernah bohong. Terus milikilah juga sikap positif. Jangan mudah berprasangka. Oh, itu karena dia dekat sama pembimbingnya, karena pembimbingnya banyak proyek. Jangan pernah berpikiran negatif seperti itu. Usahakan untuk selalu bersikap positif. Ya. Dan yang paling penting ujung-ujungnya adalah milikilah disiplin dan fokus. Menurut saya yang penting adalah disiplin dalam memegang jadwal dan fokus dalam penyelesaian masalah. Jangan kalian sudah mencoba metode untuk memecahkan masalah, terus kalian baca artikel ada metode lain yang menurut kalian lebih canggih, kalian pindah lagi. Itu takes time ya. Itu membuat kalian tidak bisa secara ketat mematuhi timeline yang sudah kalian buat ya. Atau kalian mendengar cerita gitu misalnya, oh ada teman yang sudah ini Pak, kemarin dia menggunakan teknik kalau kemarin menggunakan Skepi, sekarang mencoba hal hindari untuk memperlebar fokus penelitian. Kalau bisa justru kita fokus ya, fokus pada satu hal. Yang penting tujuannya apa? Ingat tujuan untuk menjaga disiplin dan fokus itu, ingat selalu tujuan. Skripsi harus selesai, gitu ya. Dan skripsi itu berbatas waktu, dan batas waktu adalah sumber daya yang tidak bisa ditawar. Pegang itu ya. Itu perlu sikap-sikap yang harus kalian bangun dan kembangkan. Nah, ini beberapa kreativitas ya. Wah, saya ini Pak kurang pandai. Jangan khawatir, kreativitas itu tidak ada hubungannya dengan kecerdasan. Artinya orang yang kreatif belum tentu dia cerdas. Orang yang cerdas belum tentu kreatif. Kenapa? Karena kecerdasan itu lebih pada kemampuan kita untuk memasukkan ke dalam memori dan menggunakannya ketika diperlukan, gitu ya. Nah, sementara kreativitas itu adalah sikap ingin mencari solusi ya, mencari solusi terhadap segala situasi yang dihadapi. Jadi nggak ada hubungannya gitu ya.
Kecerdasan kalian dicerminkan dengan IPK, dan kita tahu IPK itu kan hatiman hasil sementara. Yang paling menentukan nanti keberhasilan kalian adalah di attitude dan attitude dan behavior kalian, gitu ya. Kalau knowledge sama skill itu penting, itu bisa dilatih, dan itulah pelatihan yang kalian terima selama kalian sekolah kan, kalian kuliah, kan? Skill and knowledge. Tapi attitude dan behavior itu kalian perlu digest, perlu telan, perlu kalian endapkan, kemudian perlu kalian ungkapkan sebagai pribadi kalian, gitu ya. Itu ya, itu perlu tetap dipelihara. Kreativitas sama jahil beda ya. Kalau jahil itu sekedar mencari perubahan, kalau kreativitas melakukan perubahan dengan tujuan tertentu, ya. Jadi lebih formal. Ya. Oke, ini yang sudah kita pelajari dalam 13 kali pertemuan sebenarnya. Ya. Mungkin sih ada versi yang lebih rinci, menggunakan uraian yang lebih mendetail gitu. Tapi apapun yang bentuknya, sebenarnya intinya dari proses ilmiah atau proses penelitian ilmiah itu ya seperti ini ya. Yang pertama, karena kita berhadapan dengan dunia nyata, ya, kemudian kita tertarik pada suatu tema atau topik tertentu. Ya. Kemudian dari sini kita identifikasi, ada nggak sih sesuatu yang masalah, ya, yang sesuatu yang menjadi masalah. Nah, masalah ini kan sebenarnya ini bentuknya kan sederhana juga, cuman merupakan diamond, cuman merupakan delta antara realita dengan yang ideal. Kan cuma kayak gitu. Kesulitannya mencari masalah biasanya. Ya. Kenapa? Yang pertama, kita harus paham idealnya. Untuk paham idealnya, misalnya kondisi yang seharusnya itu seperti apa. Nah, kita harus mampu melakukan ini. Kita cari di literatur. Nah, sistem informasi yang baik itu yang seperti apa sih? Ya, misalnya seperti itu kan. Nah, idealnya seperti apa? Ada banyak ditulis di textbook. Ya. Dilihat dari fungsionalitasnya, dilihat dari kebutuhan penggunanya, kita mampu memenuhi atau tidak, dilihat dari robustness-nya sistem tersebut, antara platform dan sebagainya kan. Itu semuanya kita peroleh dari mana? Dari textbook, dari orang-orang yang sudah mengembangkan terdahulu. Realita yang kita hadapi sekarang, gitu ya. Misalnya ada memperkarakan peduli lindungi, gitu ya. Peduli lindungi. Idealnya seperti apa sih suatu aplikasi yang digunakan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk berbagai kepentingan, terutama yang menyangkut administrasi perjalanan. Idealnya seperti apa sih? Ya, di sana harus ada privacy, ya, di sana harus ada kemampuan dia untuk melacak perpindahan secara geografis, di sana harus ada dan berbagai syarat-syarat yang lain, gitu ya. Terus kemudian yang terjadi seperti apa sih? Oh, harusnya kalau namanya aplikasi digunakan publik, dia mudah diakses dan tidak merepotkan orang, gitu. Nah, udah kita lihat dari aspek itu aja. Kenyataannya, ketika orang mau masuk ke wilayah yang harus melakukan scanning peduli lindungi misalnya, tidak semua handphone bisa dijalankan. Nah, berarti aplikasinya ketinggian. Ketika menentukan platform yang bisa menjalankan, mungkin demi mengejar security, tapi fair nggak? Masa kita memaksa penduduk Indonesia untuk membeli handphone dengan platform yang lebih tinggi supaya dia bisa mengunjungi suatu lokasi gitu misalnya? Fair tidak? Nah, kita bisa mempermasalahkan etikanya. Cuman itu aja sebenarnya merumuskan masalah. Gitu ya. Jadi idealnya seperti apa? Jadi kalau aplikasi yang digunakan oleh publik dia harus mudah, ringan, ya, tidak banyak makan kuota, bisa digunakan hampir di semua platform, gitu ya misalnya. Terpenuhi nggak kriteria-kriteria itu di realita? Kalau nggak terpenuhi, itulah masalah yang kalian bisa amati, ya, bisa teliti.
Nah, setelah ketemu itu tadi, solusi apa yang kalian tawarkan? Oh, kalau gitu harusnya menggunakan bahasa pemrogramming yang tidak menuntut platform tertentu yang tinggi dan mahal. Nah, kalian tawarkan, penelitian kalian menawarkan solusi. Nah, solusi ini perlu diverifikasi. Nah, kalau dalam perancangan atau pengembangan sistem, verifikasinya biasanya menggunakan berbagai survei. Ada TAM, ya, acceptance, ya, teknologi acceptance, ada usabilitasnya, dan berbagai survei-survei yang lain, atau white box, black box, dan sebagainya, gitu kan. Nah, kalau kita desain data secara umum, kita bisa menempuh dengan menggunakan simulasi misalnya, atau kita bisa melakukan pengecekan di lapangan. Benar nggak sih? Gitu. Solusi yang saya tawarkan itu kira-kira akan mudah lebih baik daripada yang ada. Itu misalnya. Dan tahapan akhir ujungnya adalah kita komunikasikan hasil. Oke. Ini udah kita bahas juga ya. Pilih topik ini berdasarkan observasi. Perencanaan bagi saya, menurut saya yang paling penting itu perencanaan waktu. Ya. Sumber daya yang lain mungkin bisa kita lengkapi, tapi waktu itu yang tersedia seperti itu, ya yang harus kita manfaatkan seperti itu. Nggak banyak bisa ditawar karena ini kepastian alam, naturally just being like that, gitu ya, gitu, ya, gitu. Itu. Proses ini masih bisa ditawar, jadi proses penelitian masih bisa ditawar, begitupun sekuennya harus dijaga. Terus kalau ada teknik-teknik baru, kalian juga harus merencanakan. Misalnya kalian belum familiar dengan teknik klasifikasi ketika kalian menggunakan data mining, klasifikasi macam apa yang akan kalian gunakan belum kuasai betul. Rencanakanlah untuk mempelajari, ya. Waktunya kapan, gitu ya, sumber dayanya apa, sambungan internetnya seperti apa, gitu ya. Dan yang terakhir adalah perencanaan presentasi. Apakah kalian hanya akan menyajikan untuk sebatas skripsi atau kalian ingin menerbitkannya di suatu jurnal misalnya. Ini biasa ya. Ini sudah dibahas dan kita kalian juga sudah berlatih, kan sudah menyajikannya ke saya, gitu ya, hasil latihannya. Solusi baru, ini penting nih, mencari solusi baru itu gimana Pak? Orang itu semuanya udah melakukan begini begitu dan sebagainya. Tawaran saya adalah ketika kalian mencari solusi baru, jangan ubah mindset kalian untuk untuk menciptakan atau melakukan invensi, membuat yang sama sekali baru. Ya, itu akan makan waktu nantilah kalau setelah kalian lulus itu kalian lakukan. Tapi untuk keperluan skripsi yang diperlukan sebenarnya hanya konsep ATM aja. ATM itu apa? ATM. Dalam kehidupan sehari-hari yang kalian kenal ATM itu apa? Automatic teller mesin kan, sumber keuangan nih, gitu ya. Nah, dalam konsep yang saya masukkan ATM itu sederhana, amati, kita tiru, kita modifikasi. Nah, bagian modifikasi itulah solusi baru yang kita tawarkan, gitu ya. Mungkin sistemnya akan sama saja, tapi misalnya kita beri sentuhan ketika kalian membuat infografis misalnya, kalian menampilkan ada dashboard loh, ini yang bisa dimanfaatkan yang mempermudah pengguna. Itu saja. Jadi berpikirnya nggak usah berpikir ke sistem secara komplit, gitu ya. Karena waktunya juga tidak akan cukup. Ya. Itu. Jadi kalau mencari solusi baru itu cuma bagaimana orang lain melakukan, terus kalian coba terapkan, kalian akan menemukan, oh ada sesuatu yang bisa ditingkatkan, efisiensinya, efektivitasnya, gitu ya.
efficient in time, effective in objective, kan gitu ya. Tujuannya bisa tercapai dengan waktu yang lebih singkat. Nah itu kan udah merupakan solusi baru. Jadi buang jauh-jauh mindset kalian untuk menciptakan sesuatu yang baru. Waktu kita nggak cukup. Ya, kalian hanya mempunyai waktu sekitar 6-7 bulan. Ya. Jadi lakukan modifikasi tapi dengan hasil yang signifikan. Kira-kira seperti itu. Nah, strateginya menurut saya seperti itu ya. Nah, ini ketika mau melakukan verifikasi, ini ketika mau melakukan melakukan komunikasi. Nah ini dari awal sebaiknya kalian rancang. Ini hasilnya mau kemana? Karena inilah yang nanti akan menjadi motivasi bagi kalian. Oh, saya ingin menyajikan di konferensi luar negeri. Saya ingin menyajikan di jurnal luar negeri dan sebagainya. Ini nanti yang akan menentukan, akan menjadi salah satu motivator ketika kalian menghadapi hambatan. Dan jangan berpikir ada orang menulis skripsi ada yang tidak punya hambatan. Masing-masing memiliki hambatannya sendiri. Karena itu please being optimistic and always thinking positively, gitu ya. Itu penting ya. Sikap positif, sikap untuk selalu menghadapi segala sesuatu sebagai hal yang memang harus diperjuangkan ya. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa dengan mudah kecuali kita anaknya sultan gitu ya. Gitu. Semuanya harus kita perjuangkan. Oke. Ini tentang karya ilmiah ya, tentang karya ilmiah yang perlu dipersiapkan ketika kita membuat karya ilmiah adalah cari inovasi. Yang disebut dengan inovasi itu sekali lagi bukan menemukan sesuatu yang baru. Konsep inovasi itu ATM tadi. Nah, inovasinya itu ada di mana? Di M-nya ini, dimodifikasi. Amati, tiru. Bagian modifikasi itulah inovasi dan itulah yang memerlukan kreativitas. Ya. Dan cari alternatif baru, gitu ya. Itu ya. Itu terus fokusnya bagian apa sih yang kita modifikasi, itu yang kita angkat ya. Kemudian pahami struktur karya ilmiah itu apapun bentuknya itu unsurnya cuman I, M, R, D ya. Ya. Topik, metodenya apa, topik and problem ya, metodenya apa, hasilnya apa, kesimpulan dari hasil diskusinya apa, gitu ya. Introduction, method, result, and discussion, gitu ya. Gitu. Dan ketika mengungkapkan ini, jangan gunakan kalimat yang berputar-putar. Nanti kalian biasanya sih alasan orang KS, oh saya nggak biasa menulis. Padahal setiap hari kalian melakukan scripting. Ya gunakan struktur scripting aja. Ya. Scripting itu kan logikanya sekuennya malah bagus. Karena kalau perintah kalian berikan secara terbalik akan bisa memberikan hasil yang berbeda. Misalnya operasi matematika antara menjumlah dengan mengalihkan. Itu kan harus sesuai dengan logikanya. Kalau kalian balik hasilnya kan pasti berbeda. Nah, sama seperti itu juga ketika kalian menulis. Kalian gunakan kelebihan kalian yang biasa memberikan perintah kepada komputer. Dengan cara itu pula lah ketika kalian mengungkapkan, ya, mempengaruhi orang untuk berpikir seperti yang kalian inginkan. Nah, bedanya kalau di sana kita berikan kepada komputer, kalau ini kita uraikan dalam tulisan supaya orang membaca seperti yang kita inginkan. Sama seperti itu, gitu ya. Bahasa komputer kan cuma sederhana, statement, kemudian ada control, if then else, gitu ya. Terus compute bawahnya kan sama, gitu ya. Dari hasil if then else-nya kita eksekusi, kan sama. Cara berpikirnya gunakanlah kelebihan kalian yang biasa berpikir secara terstruktur programming itu, atau kalau mau pakai objek ya sama. Di dalam objek sendiri kan, di dalam objek yang kalian programkan kan, perintahnya juga akan sama, modular juga. Modul yang ada di dalam objek tersebut kan sama, gitu ya. Gitu.
Jadi gunakan kalimat yang sederhana. Nggak ada alasan, oh saya nggak biasa menulis, yang kalian biasa scripting memberi perintah kepada komputer kok. Bedanya kalau yang kalian lakukan perintahnya ke komputer, sekarang perintah itu gimana kalau kita terjemahkan untuk manusia? Gunakan tata, struktur, urutan, logika yang sama. Terus sebaiknya ini tadi yang himbauan tadi, di mana kalian mau mempublikasikannya? Terus tetap patuhi etika, gunakan bahasa yang baik, jaga integritasnya. Ya, gitu. Ini karya ilmiah. Nah, karena kita berada di komputasi, sebenarnya peluang untuk ini bukan dalam berarti bukan dalam pengertian monetize ya, komersialisasi ini. Komersialisasi karena kita ini insan ASN, lebih kepada pengakuan orang lain terhadap intelektual yang sudah kita hasilkan, ya, properti milik intelektual, gitu ya. Kalian beruntung ya, karena ada kewajiban untuk menghasilkan prototipe, ya, dalam bentuk yang lebih luas, ada artefak, ya, yang kita bisa klaim sebagai sumbangan kita terhadap dunia ilmu pengetahuan, gitu ya. Gitu ya, dari proses penelitian ini hasilnya artefak itu adalah bagian dari kekayaan intelektual kita yang mudah-mudahan bisa menjadikan orang lain menjadi lebih mudah, tapi sekurang-kurangnya bagi kita itu merupakan bukti bahwa kita sudah pernah menghasilkan sesuatu dalam rangka menyelesaikan masalah tertentu, gitu ya. Oke, kreativitas tetap harus dijaga ya. Jadi perlu tetap kalian kembangkan, yaitu ada beberapa komponen, termasuk misalnya bagaimana sih cara membangun memelihara kreativitas kita, gitu ya. Ya, biasakan untuk kritis bukan jahil ya. Kalau jahil itu mau menang sendiri, tapi orang kreatif itu biasanya bisa mengalah. Ya, bisa mengalah. Jangan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Biasanya kita akan menjadi tong kosong, ya. Jadi saling memberi kesempatan untuk mengungkapkan. Nah, itu juga bisa membangun kreativitas, gitu ya. Carilah orang-orang yang menurut kalian mampu mengungkit potensi kreativitas yang ada di diri kalian. Oke. Nah, ini saya ingin ngomong tentang artikel ilmiah komplit ya. Jadi sebenarnya ini lebih kepada laporan kelompok ya. Laporan kelompok. Saya nggak tahu kalian ingin menyelesaikan itu karena minggu depan kan sudah mulai UAS ya. UAS sebaiknya menurut saya sih sebaiknya kalian selesaikan sebelum UAS, gitu ya. Nah, sederhana aja yang saya minta itu cuma sederhana kok. Saya ingin kalian punya pengalaman menulis artikel ini ya. Ini komponen utamanya seperti yang ada di template. Saya nggak ingin yang muluk-muluk. Saya hanya ingin kalian merangkai logika persoalan dengan menulis ilmiah, itu aja. Dan ini semuanya ada di dalam, kecuali yang ini ya, yang judul ya. Ini tidak saya cantumkan di dalam template, tapi nanti saya akan kirimkan ulang dengan petunjuk yang lebih pasti. Oke, hanya itu ya, hanya itu. Nah, untuk presensi supaya kalian ingat, saran saya sih kalau kalian mau ketik boleh, tapi ketik ulang ya, jangan copy paste. Sederhana harapan saya dengan mengetik kalian memiliki daya ingat yang lebih baik daripada sekedar copy paste ya. Apa yang perlu kalian lakukan ketika melakukan penelitian ilmiah, saran yang utama sebenarnya tolong tulis tangan, gitu ya. Tulis tangan lah, karena dengan menulis, kata Profesor Guntur Tarigan, itu peluang kita untuk mengingat itu 60% lebih baik dibandingkan kita hanya membaca. Copy paste itu sama dengan membaca, habis dibaca lupa. Tapi kalau kita pernah menulis,
atau pernah kita ucapkan gitu ya, itu biasanya kemungkinan untuk diingatnya menjadi lebih besar. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan sebagai review dari mata pelajaran ini. Saya tahu banyak kekurangan, banyak kesalahan ya, dan banyak jahilnya juga. Mohon maaf kalau dalam melayani kalian mungkin ada sebagian yang merasa tidak optimal ya. Hanya itulah kemampuan yang bisa saya berikan, tapi harapan saya tetap kalian akan menjadi insan-insan ilmiah yang bertanggung jawab di masa depan, yang tidak sombong, mampu rendah hati, terbuka, saling mendukung, memiliki sikap positif supaya bangsa ini menjadi lebih baik di masa depan. Itu saja. Terima kasih. Kalau ada yang mau nanya, biasanya udah mulai cemas sih soal tugas itu. Jadi gini, kemarin ada pertanyaan, topik bisa berubah nggak Pak dengan yang pernah diajukan dan sebagainya? Absolutely yes. Karena sekali lagi ini proses ya. Jadi bagian proses saya sudah mengambil nilai kalian ya. Bahkan di harian prosesnya itu sudah, itu nggak ada kait mengait ya. Sudah diambil nilainya, dan tugas akhir ya, untuk kelompok maupun individu itu adalah bagian yang terpisah. Walaupun diharapkan semuanya sekuensial lain gitu, tapi kan bisa saja di tengah jalan kalian menemukan bahwa topik yang kalian sudah mencoba olah ternyata kalian prediksi akan menghadapi hambatan, kalian ubah lagi, nggak apa-apa gitu ya. Itu saja ya. Dan untuk template pasti nanti akan saya kirimkan, saya akan konsultasi dan diskusi dulu dengan tim dosennya apa yang diharapkan gitu ya. Mudah-mudahan mampu memenuhi harapan prodi sehingga ketika kalian harus menulis proposal nanti tidak mengalami kesulitan. Oke, mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat kalian sudah mampu bersabar berhadapan dengan saya yang tidak jelas. Mudah-mudahan kalian semua termasuk golongan yang jelas. Oke, silakan kalau yang mau nanya. Pausan dari tadi udah dendam dia. Oh, Rate akhirnya berhalangan itu ya Rate ya. Padahal gue kangen banget tuh sama Rate. Kelihatan dia akhirnya. Nggak apa-apa kalau nggak bisa VB-nya nggak bisa, nggak apa-apa. Silakan Chan. Oke, kalau gitu ya makan ketan warna putih lah. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, sukses-sukses dan sehat semua ya. Kalau ada apa-apa, entah dalam proses skripsi nanti atau dalam hal-hal lain yang ada kaitannya